Shalom. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu, yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis yang akan kita gunakan untuk ibadah. Selama beribadah, akan lebih baik jika kita tinggalkan aktivitas yang lain. Papa dan Mama mohon untuk mendampingi ya selama adik-adik beribadah. Mari fokus beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Kak. Shalom. Ya, apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, hari ini kita boleh bertemu kembali. Walaupun ibadah kita masih melalui ibadah online, tapi itu tidak boleh mematahkan semangat kita untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kakak mau lihat senyuman termanis adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Berikan senyuman termanis kalian pada papa, mama, kakak, adik yang ada di samping kanan kiri kalian. Dan bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu kakak Alma. Selamat hari Minggu kakak Tika. Iya, hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari kakak undang semua untuk berdiri. Kita angkat pujian. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, pernah nggak sih adik-adik di rumah mendapatkan sebuah hukuman? Pernah? Pernah. Kakak Alma, kakak Tika pernah? Pernah. Kakak Mercy juga pernah mendapatkan hukuman. Nah, kalau kita mendapatkan hukuman, berarti kita tidak mendengarkan sebuah perintah, kita tidak taat ya, kita tidak dengar-dengaran. Pasti mama, papa, kakak guru dan guru di sekolah pasti akan menghukum kita kalau kita tidak mendengarkan perintah. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita anak-anak sekolah minggu harus mendengarkan perintah, kita harus taat. Nah, sekarang kakak mau adik-adik di rumah buka Alkitabnya. Ambil Alkitabnya, buka Mazmur 73 ayat 24. Nanti kita baca bersama-sama ya. Mazmur 73 ayat 24. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Iya, kita sama-sama nyanyi T-A-A-T, taat.
adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami anak-anak sekolah minggumu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak Ipen yang akan membentangkannya. Kiranya kami anak-anak sekolah minggumu boleh memahami dan mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabar? Lama tak berjumpa. Masih ingat gak cerita minggu lalu? Tentang raja siapa? Raja Salomo. Ingat ya? Iya. Nah, Raja Salomo sudah mati. Lalu siapa yang mau menggantikan? Kalau kosong itu kursi raja, bahaya nanti ada musuh datang tidak ada yang memimpin. Nah, Raja Salomo sudah mati dan akan digantikan oleh anaknya. Anaknya itu bernama Rehabeam. Siapa namanya? Rehabeam. Nah, Rehabeam ini anak Salomo yang akan menggantikan untuk menjadi raja. Nah, ketika Salomo sudah mati, Yerobeam yang ada di Mesir itu mendengar bahwa Salomo sudah mati, maka dia kembali. Ketika dia sampai di Yehuda, dia datang bersama tua-tua. Siapa? Tua-tua. Datang kepada Rehabeam. Dia bilang begini, mau kasih nasihat ini karena baru mau naik tahta, supaya nanti kalau dia mau merintah itu bijaksana. Yang tidak baik waktu Raja Salomo itu mereka mau kasih tahu bahwa itu kurang bagus, maka yang mau dikasih tahu adalah yang baiknya ini. Apa yang dikasih tahu adik-adik? Dia bilang begini, Yerobeam sama tua-tua. Dulu tanggungan kami itu berat, pekerjaan kami berat waktu ayahmu yaitu Salomo memerintah. Bisakah tanggungan kami dikurang-kurangi supaya kami ringan? Apa dibilang Rehabeam sebagai raja yang baru? Tunggu 2-3 hari lagi kamu datang kembali. Nah, waktu itu Rehabeam pergi lagi minta saran kepada orang-orang yang muda. Bagaimana ini ya? Ada yang datang bilang dikurang-kurangi itu tanggungan. Tadi kan orang-orang tua ya, sekarang orang muda. Nah, orang muda itu bilang apa? Oh tidak, kasih tahu rakyat, bilang kalau dulu ayahku itu kasih kamu tanggungan berat, sekarang saya mau tambah lagi. Bukannya dikurangi malah ditambah. Kalau dulu itu ayahku pakai tongkat biasa, sekarang saya mau pakai yang berduri besi. Artinya dia mau semakin keras. Nah adik-adik, kan dia sudah janji tuh orang-orang tua. Datanglah orang-orang tua bersama Yerobeam kepadanya. Bagaimana dengan saran kami? Mau dikurangi enggak tanggungan kami supaya rakyat ringan? Apa bilang Rehabeam? Dia ingat pesan dari orang muda itu tadi, orang-orang muda. Dia bilang apa? Oh no, tanggungannya akan saya kasih berat. Kalau dulu ayahku itu pakai tongkat biasa, sekarang pakai tongkat duri besi. Hama, semakin keras, semakin kasar. Lalu apa orang-orang tua bilang sama Yerobeam? Kalau begitu kami tinggalkan dirimu. Mereka tidak mau diperintah sebagai raja oleh Rehabeam. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Dulu kerajaan Israel yang sangat terkenal itu jadi terbelah dua. Yang dipimpin oleh Rehabeam hanya suku Yehuda di Yehuda dan suku Benyamin. Yang lain di bagian utara itu Israel oleh Yerobeam. Mereka yang tua-tua tadi itu menobatkan Yerobeam menjadi raja. Nah sekarang yang satunya dulu waktu Daud, Salomo itu satu kerajaan, sekarang sudah menjadi berapa? Sudah menjadi 2. Mengapa jadi 2 adik-adik? Karena Rehabeam tidak mendengar nasihat dari orang-orang tua.
Mereka tidak mendengar nasihat dari orang-orang tua. Karena itu kerajaannya terbelah dua, malah tidak dianggap lagi jadi pemimpin. Dilempari malah dengan batu, hampir mati. Lalu pendukungnya membawa dia lari. Nah, sudah lihat kan adik-adik, kalau kita tidak dengar-dengaran itu bahaya. Bahaya buat diri kita karena tidak mendengar nasihat. Bagaimana yang di rumah? Kalau papa dan mama nasihati mau dengar apa enggak? Dengar ya, karena itu bahaya. Malah itu yang dia mau jadi orang yang luar biasa, jadi raja, menjadi tidak. Karena apa? Tidak mendengar nasihat orang-orang tua. Yang dia mau perintah itu luas sekali, menjadi tinggal sedikit. Yang mau disanjung-sanjung itu menjadi malah dilempari batu. Karena tidak mendengar nasihat. Ya, adik-adik, kalau ada nasihat dari kakak guru, ada dari kakak kita di rumah, ada dari papa dan mama, atau mungkin ada om atau ada tantenya di rumah, didengarkan ya adik-adik ya. Atau masih ada nenek, bersyukur kalau masih ada nenek atau kakek, didengarkan, karena itu akan membuat kita menjadi anak-anak yang luar biasa karena kita mau mendengar nasihat. Demikian cerita kita adik-adik, jadi anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat, terlebih nasihat dari Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, pokok cerita kita tadi itu pasti sudah ada yang bisa tahu ya. Pokok cerita kita adalah menolak nasihat membawa akibat yang tidak baik. Bahan cerita kita hari ini dari Pertama Raja-Raja pasal 12 ayat 1 sampai 24. Yang kita mau baca yaitu dari ayat 22, ayat pasal 12 ayat 22 sampai 24. Sudah dapat semua yang di rumah? Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Amin. Kita sudah mendengar cerita firman Tuhan, tetap dengar-dengaran kepada nasihat, apalagi kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik, Tuhan Yesus selalu setia mengajar kita berdoa, Bapa kami bersama-sama seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, sambil persembahan kita dijalankan, kita angkat pujian berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di
Adik-adik yang di rumah, waktunya kita berdoa ya. Jadi Kakak Ipen percaya di rumah sudah siap untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih untuk cerita firman-Mu yang datang kepada kami hari ini. Biarlah Tuhan, semua anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat dari orang tua, dari kakak guru atau siapa saja yang menasehati, terlebih nasihat dari firman Tuhan. Saat ini kami berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati dalam proses tumbuh kembang mereka menjadi anak-anak yang luar biasa. Biarlah mereka senantiasa berada dalam keadaan sehat. Ketika saat ini ya Tuhan, virus corona sangat menakutkan, biarlah Engkau menjaga, melindungi anak-anak kami sehingga mereka tetap terlindung di dalam naungan Tuhan, dan mereka terus bersandar dan berdoa percaya bahwa Tuhan Yesus setia bersama dengan anak-anak kami semua. Yang sudah menerima rapot kami bersyukur, yang sudah boleh naik kelas juga kami mensyukuri, yang akan masuk ke sekolah yang baru baik itu di tingkat taman kanak-kanak maupun di SD, Tuhan memberkati. Papa dan Mama di rumah, Engkau juga Tuhan selalu menjaga, melindungi, menaungi mereka. Mungkin ada orang tua yang ada di lokasi pekerjaan, Tuhan juga menyertai mereka. Berdoa juga buat semua kakak guru sekolah minggu yang setia melayani walaupun melalui online. Kiranya Tuhan memberkati semua kakak guru sekolah minggu. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari virus yang sangat menakutkan dunia saat ini, juga dari penyakit-penyakit lain. Terima kasih ya Tuhan, walaupun kami tidak datang ke gereja namun memberikan persembahan melalui amplop. Tuhan memberkati pengurus sekolah minggu untuk dapat mengelolanya dengan baik. Kami serahkan pula Tuhan guru-guru anak-anak kami yang ada di sekolah untuk dapat melakukan pelayanan melalui online. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Kami bawa kehidupan seluruh anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah berdiri ya. Sekarang dengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal 12 ayat 15 bagian B. Kalau dibilang bagian B itu yang dibawanya itu ya. Amsal 12 ayat 15 bagian B. Sudah dapat di rumah? Kita baca sama-sama. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Sekali lagi, Amsal 12 ayat 15 bagian B. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah masih tetap berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tenang, siapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, kita akan menutup segala rangkaian ibadah kita. Masih tetap berdiri, kita angkat pujian Senin Selasa.
Adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas, tapi sebelumnya kita nyanyi 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. 1, 2, 3 aktivitas. Semua diam. Iya, tiba waktunya yang ditunggu-tunggu adik-adik di rumah. Apa aktivitasnya hari ini? Aktivitasnya hari ini menghafal petunjuk hidup baru yang tadi. Amsal pasal 12 ayat 15 bagian B. Ayo, Amsal pasal 12 ayat 15 bagian B. Ikuti saya dulu ya. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Sekali lagi ya. Amsal pasal 12 ayat 15 bagian B. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Demikian. Ya, adik-adik, kakak guru sekolah minggu yang melayani pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Sampai jumpa.